wa antazalana fi zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih di dalam Khitamul Khatimah fir Raja. Penutup dari pembahasan terakhir dari kitab ini berisi pembahasan harapan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa antazalana fi zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong naungi kami pada naungan arasmu di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhir hidup kita di dunia meninggal. Meninggal itu pasti, sebagaimana penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua kata Allah tiba waktunya binasa, punah, hancur, selesai, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam kitab Daqaiqul Akbar fi Dzikril Jannati wan Nar, malaikat Israel pun meninggal. Akhir dia. Akhir semua kita akan meninggal dunia kecuali zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita manusia, khususnya umat Islam, perlu kita tegaskan kita meninggal dunia gitu. Itu adalah batasan akhir hidup kita sesuai ketentuan Allah. Tapi bukan berarti urusan kita selesai dengan habisnya umur. Enggak. Emang kenapa? Ada sambungan lagi hidup. Kapan itu? Pasca kematian. Berawal masuknya kita dalam kubur, berakhir penentuan dari Allah sorga atau neraka. Gitu. Maka ada satu ungkapan, laisa man mata fastaraha bimayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya. Bukanlah matinya seseorang dia istirahat alias dah enggak ada beban. Oh enggak. Kematian itu pengumuman buat keluarga dan orang-orang yang kenal kita udah mati. Gitu. Tapi buat kita sendiri ada kelanjutan hidup yang nggak ada lagi kewajiban-kewajiban, nggak ada lagi perubahan-perubahan, nggak ada lagi judulnya munajat-munajat. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Masuk dalam kubur, datang kiamat, Allah perintahkan malaikat untuk membangkitkan para orang-orang yang ada dalam kubur. Yang pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya tuh kita dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur, maaf, dalam keadaan telanjang. Emang apa syukuran telanjang? Kain kapan kita udah habis dimakan ame cacing tanah. Habis. Kecuali yang Allah kecualikan. Gitu. Ada istisnaiyah, ada pengecualian. Secara umum telanjang. Berangkat ke satu tempat yang sangat luas namanya padang mahsyar. Saat itu laki perempuan kumpul bareng, kata baginda Rasul. Nggak ada tempat yang bisa kumpul bareng semua kita di situ.
Ya, dalam keadaan maaf telanjang kaki, telanjang badan, tidak bersunat. Saat itu matahari deket banget sama pale kita. Disitulah manusia udah nggak kuat nahan panasnya matahari, nggak kuat juga mikirin nasibnya ini. Makanya bercucuranlah keringat sesuai dengan takaran dosanya. Makanya yang cakep dan bener, kalau mau jadi orang bener, bersihin dosa dari sekarang. Jadi kalaupun ada keringat, nggak sampai mata kaki, paling tapak kaki doang. Gitu, bahasa gampangnya begitu. Kalau sekarang orang banyak yang buang-buang waktu, nggak ada isinya, didemen banget, nongkrong, ketawa, ngobrol ngalor ngidul. Ya akhi, ente nggak usah pakai cerita aneh-aneh, semua orang dosa. Kan gitu kata begitu. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak turunan Nabi Adam alias manusia pernah berbuat dosa. Yang sebaik-baik orang berbuat dosa, taubat, mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buang-buang waktu, istighfar banget gitu. Nih ngobrol kongko yang nggak ada gunanya, yang gaji kagak, waktu abin. Jangan sampai besok baru engeh bagaimana cara bersihin dosa. Nggak ada, udah bercucuran nih keringet. Kayak orang kalau ditangkap diinget dosanya, gede-gede banget tuh keringetnya, kayak jagung. Banjur dia usap sono, basah lagi, usap sono, basah lagi. AC ada, kipas angin ada, gerah aja bawaannya. Hati-hati. Dan sekali lagi, matahari deket banget ame kita, deket sekarang aja nih. Kalau lagi penter-penternya, kalau nggak penting-penting banget nggak keluar kita. Jadi gitu, kita ke dokter nih, gitu ya. Kita belum sampai rumah sakit, belum sampai dokter, kita udah sakit, puyeng boleh kita nodang. Panas soalnya, sangat-sangat banget panasnya. Allahu Akbar. Tuh jauh matahari. Nah kalau besok dekat pale kita bagaimana? Nih doanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong naungi kami pada naungan arasmu kelak hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan darimu. Apakah setiap yang minta begini Allah kasih? Enggak. Kok enggak syukron? Yang namanya doa itu adanya setelah ikhtiar, setelah usaha baru dia doa. Kan begitu ayat Qur'annya. Fa idza faragta wa ila rabbika. Kalau udah selesai kata Allah, gunain waktu yang ada, jangan santai-santai, kerjain lagi kerjaan. Emang hidup itu perjuangan. Yang namanya perjuangan, selama masih ada musuh jangan berhenti. Musuhnya di mana syukron? Hawa nafsu. Dia habis, kita juga habis. Kita mati, dia ikut mati. Nggak bisa orang dicabut hawa nafsunya, enyem hidupnya. Nyem, makan nggak doyan, bini nggak disenggol, begitu aja nyem, nggak bisa gitu. Makanya dalam bulan puasa yang dibelenggu oleh Allah adalah iblis, setan. Tapi judul hawa nafsu enggak, tapi kita diajarkan oleh baginda Rasul untuk mengendalikan hawa nafsu. Jangan lapar mate, jangan lapar perut. Nih hadirin, jadi besok kita telanjang semuanya, matahari dekat, mohon kita sama Allah. Tapi tidak setiap yang minta begini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali harus ada urutannya. Ikhtiar alias usaha dulu, kemudian doa sama Allah, lalu tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kan gitu firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu syukran harus bagaimana kita supaya kita dapat nih naungan Allah, yang saat itu enggak semua orang dapat naungan kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Ada satu hadis yang udah ma'ruf insya Allah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh.
ada 7 macam kelompok manusia yang akan dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nih, kita nih yang hadir khususnya dan ajak keluarga kita harus jadi salah satu dari 7. Jangan sampai enggak. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jangan katakan, syukran, ane bukan ketua RT, ane bukan RW, ane bukan lurah, dan seterusnya. Ane bukan ketua masjid, bukan ketua musola, bukan ketua majelis taklim, dan seterusnya. Kita aja nih, ame diri kita pemimpin. Maka di satu hadis kata baginda Rasul, berbahagialah orang yang bangun paginya udah jual dirinya keseluruhan ame Allah. Dia udah jual dirinya itu, benar-benar dijual ame Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak dijual ke tempat yang lain. Itu yang benar namanya. Maka kita jadi pemimpin untuk diri kita sendiri dulu nih. Artinya apa, Sukron? Mampu memanage waktu dan nikmat untuk ibadah dari Allah. Itu namanya pemimpin. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya kerja, kapan waktunya sholat, kapan waktunya majelis taklim, kapan buat keluarga, dan seterusnya. Di manage tuh. Kebanyakan orang saat ini apa yang dia suka, habis waktu dia nggak pikirin. Dan ada kewajiban yang ditinggalkan, dia juga nggak peduliin. Ini yang bahaya. Makanya semalam ada maulid. Saya bilang begini, ya, tahajud, maaf, ame ngelonin bini bagusan mana? Bukan main, dia gak ketinggalan. Bu, kalau ibu ditanya, suami, neng, bagus, menurut kamu bagusan mana nih? Saya tahajud apa ngelonin kamu? Ibu jawabnya apa? Halo, assalamualaikum. Ya, tahajud sunnah, ngelonin bini. Dia yang jawab. Berarti ini bini-bini yang jarang dikelonin. Ada ketahuan jawabannya semangat banget. Apalagi yang paling depan tuh, saya tahu bini siapa itu. Ya kan gitu. Dan ini pun saya dapatkan dari Kiai Haji Bahauddin bin Kiai Haji Nur Salim, murid daripada Fadilatul Syekh Maimun Zubair, Allah yarham rahmatal abro. Kata Gus Baha, ya kan, orang kalau bela-belaan tahajud tapi bininya kesepian, dosa dia. Karena bini punya hak untuk diperhatiin. Kan gak selamanya orang tuh bini kedinginan harus ditutupi dengan selimut baru anget. Bisa jadi selimutnya banyak, dia gak pakai selimut, mau dikekepin sama lakinya. Ada gak yang begitu? Bapak-bapak, saya nanya sekarang sama bapak-bapak nih, jujur nih, saya nanya nih, bapak kalau tidur sama bininya adep-adepan wajah apa belakang-belakangan? Ketarik udah, Pak. Iya, kata lakinya, ya Sukron, kita ngadepin bini kita, dinyengir kita serem, dinyengir aja apa dinguap gitu, serem Sukron. Udah nggak ada giginya sama sekali, baunya presker. Kata bininya, abang nyeritain saya, nah abang Apikson dulu tuh, Apikson dulu, zaman dulu banget tuh Apikson, ya kan? Jadi nggak ada yang demen, bukan itu yang dicari, salah. Kalau laki bini adab-adapan, nih ilmu nih, tips insya Allah. Kalau laki bini adab-adapan, insya Allah marahnya bini akan teredam, emosinya laki akan dibatalkan. Emang apa? Laki lihat bini, ya Allah sampai tua begini, dia sabar. Jarangnya ada bini yang begini nih. Emang apa? Dilihat wajah yang jujur saat bininya tidur. Laki nggak jadi emosi, Bu. Kan masih ada aki-aki yang belagu. Maafin kalau kurang sopan. Ya udah tua, ya Allah, umur udah lebih banyak, ampeg, iya, masih mau cari yang muda. Kan gitu. Udah dapat bini yang sabar, yang nerimean. Makanya tadi anjurannya, kalau tidur adab-adapan wajah. Ketika kita mulai, kita lihat, ya Allah, ini yang puluhan tahun nemenin saya ya, lebih banyak dukanya ketimbang sukanya, tapi dia sabar banget. Alhamdulillah ya Rabb, gitu.
Saya redok ada sama bini saya, cakep. Bini pun begitu, ketika terbangun dilihat, oh ini suami yang sudare bukan, kan gitu. Abang enggak, adik enggak, tapi apapun dilimpahin, dikorbanin buat saya. Dia siapa emang yang sampai mati-matian belain buat saya? Ini dia laki, walaupun banyak kurangnya, tapi subhanallah beliau selalu mengayomi saya sebagai istrinya. Cakep kan? Ada nggak yang begitu? La ilaha illallah Muhammadar. Nih, tolongin banget nih, kita jadi imam. Kita jadi imam pemimpin. Buat diri kita dulu, kita bawa ini diri kita. Selesai, alhamdulillah aman diri kita. Kita juga istilahnya mengayomi bini kita dan anak-anak kita. Baru judulnya imam buat keluarga. Kan ada 5 pernah saya sampaikan di sini. Kewajiban suami dan itu hak istri 5. Kewajiban bapak dan itu hak anak 5. Maaf ya Pak, saya ulangin. Maaf Bu, saya ulangin. Yang namanya ilmu diulang-ulang bukan jadi jelek, jadi bagus. Kan gitu. Yang pertama, berikan nafkah yang halal buat makan minumnya. Yang samar-samar jangan, apalagi yang haram. Walaupun dikit jangan. Yang kedua, pakaian yang nutup aurat. Yang kurang-kurang bahan jangan dibeliin. Yang ketat-ketat jangan dikasih. Itu tadi ada maulid di daerah Cepete. Saya nanya sama ibu-ibu, Bu, di sini ada judulnya senam ada saat pakai kulot apa pakai legging Ustadz, kayak lepet apa kayak buras lepet Ustadz gitu. Sampai di sini juga gitu juga. Emang ketaraan tuh di depan kadang-kadang hari Ahad nih tadi pagi. Saya tahu banget siapa-siapa aja, mas saya nggak sebutin aja namanya. Kan gitu ceritanya. Nih pakaian nggak boleh laki biarin bininya begitu. Dosa tuh, sebanyak orang yang memandang dia nafsu nggak nafsu, dosa, haram. Bapak tanggung jawab itu. Pakaian. Bini kalau dibilangin jangan galak, ngapain sih bang kalau pakai tangan lepis kagak boleh? Kan nutup aurat. Rata-rata lepis itu ketat, nggak ada yang kayak kulot. Berbentuk tuh, bentuk judul badan body bini kita, jadi tontonan bini kita. Kan begitu, dosa itu pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal udah dikasih belum? Udah sukron, alhamdulillah bagus. Jangan gabung sama mertua, namanya belum ngasih. Minta Bu, bang ngontrak aja bang, ngontrak bang, gitu. Nggak apa-apa rumah sederhana, yang penting mandiri. Emang itu kewajiban laki, hak bini. Yang keempat, pendidikan. Udah didik belum? Laki, antum jadi imam buat bini dan anak-anak, udah dididik belum? Udah sekalian sukron. Itu guru namanya cuman bantuin doang akan kewajiban kita. Yang benar-benar wajib kita. Makanya yang viral tuh yang anak nginjek anak sekolahan ya Rob, dalam hati saya Allahu Akbar. Nggak kayak orang nggak punya hati tuh bocah. Dapat lagi kiriman anak pesantren, jadi ingat anak saya, jadi kecil ditarik-tarik dipukulin ame hanger, gantungan baju, la haula wala quwata illa billah. Ini karena orang tuanya demenan banting kartu ketimbang didik anaknya, demenan nongkrong di pos ronde ketimbang bercanda sama anaknya. Kan kalau bercanda sama anak bagus, kan gitu, quality time. Jangan sok-sokan ahli ibadah. Kalau anak bini kita nggak keurusan, nggak keperhatian, jangan sok-sok ahli ibadah. Besok beliau-beliau nuntut, nih imam nih, kaget sih cuman duit doang sama fasilitas dipenuhin. Anak bilang kasih. Ya Rabb, jangan begitu hadirin. Kita punya kewajiban. Sekarang mereka nggak nuntut, besok mereka akan nuntut itu. Karena udah beda alam, udah kelihatan mana sorge, mana neraka. Jangan ya. Nih, tolong. Imam kita, imam buat diri sendiri, imam buat bini, imam buat anak. Perhatian. Begitu juga anak tanya, gimana Kak? Ada PR Kak? Ada yang susah? Sekolah kamu gimana Kak? Kamu main sama siapa Kak? Tanya. Bini juga begitu, tanya bini. Neng tadi jalan sama siapa? Mau tahu aja bang.
Ibu majelis taklim tuh, ibu-ibu majelis taklim ditanya sama lakinya, mau tahu aja bang. Maksudnya laki kalau berteman sama orang yang baik, jangan cuma berteman, pelukan boleh. Kan begitu. Di antara cara kita menjaga hati kita supaya selalu bening, berteman sama orang soleh dan solehah. Bini kita punya teman ustazah, jangan cuma berteman, pelukan boleh. Artinya kita benar-benar mau ngopi, itu ustazah buat bini kita, cakep. Tapi kalau urusan untuk berteman sama yang jelek, jangan sampai dinular. Nular. Coba kalau nggak percaya, ada bininya si A, kalau dia ngomong sama lakinya, lu gue, maafin kalau bahasanya kurang sopan. Lu bang, kalau gue bilangin pura-pura budeg lu bang, gitu. Kata bininya, gue, lu gue jadinya. Lah anaknya bagaimana jadinya? Berteman sama bini kita, ketularan bini kita, asli ketularan. Ketularan, jangan berteman sama yang begitu, tinggalin udah. Emang apa? Bahaya kalau bini udah bereluh gue, padahal kita suaminya lebih tinggi tingkatannya ketimbang bapak ibunya, dieluh gue hit, bahaya. Jangan biarin bini bereluh gue, neng, gitu. Kan Rasulullah udah nyontoin, manggil bininya aja, ya kan? Bukan Sayyidah Aisyah, tapi panggil bini kita, neng, ya Allah, yang botoh. Alhamdulillah Allah kasih kamu, neng. Kan girang bini kita. Hitam tem keling. Walaupun laki yang manggil dia nggak marah, cuman kan ada kecewa di hati, nggak boleh. Ini Islam, pemimpin namanya. Ini aja, mohon maaf ya, ini aja banyak yang gompal kita sebagai laki, banyak yang keliru kita sebagai bapak buat anak-anak kita. Tadi telepon-teleponan sama teman, beliau nanyain Aisyah sama guru kita, Aisyah bagaimana? Saya bilang Aisyah harus kontrol lagi tanggal 9 ke rumah sakit Fatmawati. Saat kata beliau, ajak jalan-jalan Aisyah, saat ajak jalan-jalan, kan imunnya jadi naik. Saat itu namanya kawan, dan itu guru yang paling bagus. Itu kata UAS begitu. Guru yang paling bagus adalah kawan yang bisa memberikan hal-hal positif sama kita. Itu guru yang bagus, kawan yang peduli namanya, gitu. Dan emang Aisyah, mohon maaf jadi agak sedikit keluar, Aisyah tuh minta selalu, ya yuk ke Mateng Puun. Ada yang tahu juga di situ. Iya, tolong dah pesenin buat saya sama Aisyah. Itu. Ayah ngaji neng. Kan bisa ya habis asar ya. Iya, ayah ngaji di Riyadul Abidin, nah. Ntar aja dah. Iya dah, datang ke atas. Ayah aku minta uang sekian. Oh iya dah. Ternyata saya turun ke bawah, bundanya nggak ada. Anak saya yang nomor 3, kakak Hasbi, pulang dari pondok sakit. Rezeki dari Allah, bukan curhat, enggak, rezeki dari Allah. Mungkin habis dari sini saya akan nengokin anak saya. Jadi gitu ceritanya. Jadi ini anak harus dapat, dan kita harus jadi imam yang benar. Nah kalau urusan bini masih gompal, urusan anak masih banyak yang keliru, masih iya pantas kita ngarepin sorga? Pantas? La haula wala quwata illa billah. Imam. Jadi bukan bukan jogrogannya doang, tapi apapun judulnya kita harus jadi suri tauladan buat bini kita. Kan gitu, buat anak-anak kita yang harus jadi suri tauladan. Kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau untuk RT, RW dan ke atas, kata Sayyidina Ali, patokan saya diantara gitu Sayyidina Ali. Kata Sayyidina, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bisa nyeragamin keadaan dirinya sama rakyat jelatanya. Kalau rakyat jelatanya makannya oncom, itu pemimpin oncom. Kalau rakyat jelatanya masih pakai pakaian rombeng, pemimpinnya pakai yang rombeng. Itu namanya pemimpin adil. Jangan pakaiannya bagus nyakitinnya rakyat jelata. Boro-boro judulnya dikasih, nengokin aja kaget. Besok di akhirat ente tahu bagaimana hukuman Allah. Nih, termasuk imam sholat. Kadang-kadang imam sholat mau ngulangin apalan di sholat, orang udah pada tenggehem, yang tua udah semutan,
dia mau duduk, dipikir karena memang belum begitu paham ilmu sholat, takut batal, dia berdiri udah goyang, udah gendek begini, kata apa dah? Gak boleh, tuh imam itu gitu. Nah ini yang harus kita pahami hadirin. Jadi maafin minta redho. Nah ini kalau kita mau menjadi salah satunya, ya termasuk ini yang pertama adalah jadilah imam pemimpin yang benar-benar adil, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, jangan sampai zalim. Karena zalim ini paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabun nasya'a fi ibadatillah. Dari 7 golongan, yang pertama imam, yang kedua sabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembang beribadah kepada Allah. Maaf, anak-anak kita begitu dah bahasanya, ya. Kan bergantung ayahnya. Kalau ayahnya bawa ke masjid, ayahnya ajarin akhlak, ayahnya tekenin banget tentang akidah, ayahnya ajarin banget syariat agama, nggak bakalan nyimpang dia, nggak bakalan lewat dia. Sadar-sadarnya orang tua kalau anaknya udah kebablasan baru sadar. Ini keliru. Anak-anak kita kemarin tadi ada acara tuh maulid, semua dari yang tua sampai remajanya, yang tadinya suka nongkrong ditarik semuanya ke acara tersebut, dan setiap waktunya ikut nimbrung untuk memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Saya bilang cakep ayahanda, cakep Pak RT kalau begitu. Emang pemuda harus begitu, sebab dia mau nggak mau harus siap menerima tongkat estafet perjuangan orang tua yang tinggal nunggu waktu doang. Kalau nggak diajakin nggak bisa mereka. Kata beliau belum dari dulu dah di sini nggak pernah tinggal yasin arwah rawi yasin arwah. Cakep saya bilang. Kalau kagak ada, semua yang meninggal dunia, yang muda kagak paham, dikontrakin tuh masjid. Pahala nggak dapat, nggak ada orangnya, kan gitu. Daripada semuanya kosong, mendingan kontrakin udah. Maka yuk kita dorong, sebab anak-anak muda sekarang ya Rob, sampai ada subuh tadi. Subuh, taklim subuh. Ada setelah ngaji nih, ada bapak saat nanya saat, apaan bang? Kalau anak disuruh sholat, dia ngelawan saat. Dibilang gimana bang? Udah bang, saya udah gede, nggak usah diurusin, ngapa repot, urusan baba aja sholat. Kalau mohon maaf ya, na'udzubillah, mungkin kalau yang emosional dikeplak kali palanya. Saya bilang jangan berhenti bang, terus. Saya bilang, kalau memang kamu nggak mau diurusin, nggak mau diingetin tentang sholat, pergi dari rumah, cari kehidupan sendiri, biar dia ngerasain susah, begitu bang. Saya bilang gitu. Tapi ini bukan kasar bang, tegas. Beda ya, kasar sama tegas. Kalau anak begini udah nggak kena nih, berangkat nanti keluar, cari kehidupan, ya kan? Jangan balik kecuali udah mau ikutin apa saran orang tua. Cakep begitu. Anak sekarang apa berani itu gitu. Babang nggak usah ngurusin sholat saya pak, nggak usah cerewet pak, saya udah gede pak, bukan anak kecil, urusin aja bapak sholat sendiri. Tuh anak. Kata dia nih, kata sang bapak, saya kan imam saat, saya sering mimpin rawi saat, saya nggak jauh dari masjid, nggak jauh dari musola saat, masih anak begini saat, bagaimana Dani? Coba, bahkan dulu. Jauh tahun ada bapak-bapak bilang begitu juga. Syukron, iya ayahanda, saya dosa apaan sih Syukron, emang apa ayahanda, anak cuma natu nggak ada lagi. Dan Syukron tahu dari dulu saya nggak ada di masjid, di musola ame acara. Kan kalau judulnya rezeki emang dari situ, dosanya di mana? Kok anak susah banget diatur Syukron? La haula wala quwata illa billah. Makanya yuk, jangan ikutin nafsu dan hobi kalau harus ngorbanin orang-orang yang di bawah kita. Anak-anak kita nih, ayo sekolahin. Pesantren itu bukan sisa sekolah. Pesantren itu adalah tempat yang paling utama, prioritas nyokolahin anak di situ. Sebab kalau judulnya SD, SMP, SMA, SMK dan seterusnya, ya Rob, nggak aman udah asli. Kalau dulu judulnya pacaran, kalau sekarang LGBT. Anak-anak harus kita bawa buat kenal Allah, buat dekat Allah, buat cinta Rasulullah, ya kan? Biarin dia mau tetabuhan kasih, udah
Gitu, biar tuh hidupnya terarah jadinya kemana. Walaupun pastinya tugas kita belum selesai. Kita bilas di rumah harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Emang tanggung jawab kita tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita benar-benar jadi imam dan anak-anak muda yang ada di rumah kita, sepeninggalan kita itu benar-benar kita merem matinya, merem, nggak melek dah. Emang nggak syukuran melek? Bisa jadi ada tugas kita yang belum selesai sama anak-anak kita. Kita jadi melek jadinya. Ini kan mau nolak, emang udah ajal, enggak nolak, kita masih ada perasaan was-was. Makanya Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Takutlah para orang tua kepada Allah kalau ninggalin anak-anaknya dalam keadaan lemah. Lemah yang paling parah adalah lemah iman sama lemah ilmu. Lemah sehat masih ada dokter, lemah ekonomi masih dia bisa usaha, tapi lemah akidah sama lemah ilmu, ini yang bahaya. Bahaya hadirin, bisa nyungkep semuanya itu sekeluarga masuk neraka. Nah, ini yuk kita tolongin diri kita dan kita tolongin anak turunan kita untuk tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasabun nasya'a fi ibadatillah. Belum bisa ya? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Golongan yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu ada di masjid. Bahasa saya untuk sementara waktu DKM, dari ketua sampai merbot. Gitu. Bicaranya hati sekarang. Jangan bicara enak kalau di masjid ano, musola ano gitu. Ya kan? Jadi merbot nih dihargain banget kita. Jangan keliru. Udah lillah. Syukron saya manusia, benar. Ane paham. Ente nggak pakai bilang ente manusia, ane paham. Tapi nggak mungkin Allah akan membiarkan hambanya yang mikirin kenyamanan orang buat ibadah Allah sia-siain, nggak mungkin. Makanya kita ngatur hati, ikhlas kalau jadi masjid ikhlas. Dan maaf gitu, apapun kebaikan yang kita lakukan di masjid sebagai pengurus masjid, dari ketua sampai merbot, kita maksa orang untuk supaya tahu. Tapi kejelekan kita yang nyempil mereka tahu. Tuh DKM nih ujian nih. Makanya kita udah pasang hati aja di sini. Orang mau senang aneh nggak ngarep, orang mau benci aneh nggak masalah. Yang penting Allah redho, selesai. Ini kadang-kadang maaf ya, pengurus sama pengurus berantem. Itu udah jadi rahasia umum. Berantem dia tuh, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya gitu kan keluar atau berkurang nih, cari lagi yang lainnya, begitu lagi. Itu hampir, nggak semuanya, bahasanya hampir. Ada yang sampai ke meja hukum. Coba beda bayangin. Saya bilang juga sama yang tadi, itu katanya musola 10 saat tahun ini kita nggak ngira saat 10 hewan besar, sekian hewan kecil. Tahun kemarin cuma 5 saat, kalau sekarang 10 saat. Saya bilang tolong ayahanda jaga nih kepercayaan. Sebab pengurus itu gitu, itu jadi tandonan jamaah. Kalau dilihat pengurusnya cakep, eksis, rempuk, rukun, ya kan, jalan bareng, itu jadi magnet buat semua jamaah. Bukan cuma lingkungan, yang jauh pun akan datang. Emang apa? Kita bagus sebagai pengurus. Nah di sini rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya ada di masjid. Mohon maaf, enggak setiap orang yang datang ke masjid dia bawa hati, enggak. Iya beneran, enggak semuanya gitu. Kok bisa terjadi begitu? Emang dia kemari cuman bawa badan, bawa jogrogan doang, hati kagak. Mau laki kayak mau perempuan sama begitu. Maka dia keluar dari masjid bukan bersih dosa, nambah dosa. Yakin saya, ada aja omongannya. Bla 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 bla. Tuh, ente ke masjid mau ngapain? Bukan ngelempengin hati. Enggak, ane mau tahu aja syukron. Emang benar tuh masjidnya anoh, musolanya anoh. Tuh. Ini yang bahaya nih. Makanya kemana-mana
khususnya pastinya untuk berbuat baik dan ke tempat yang Allah redoin, jangan tinggalin hati. Kalau memang nggak sesuai, kita yang nyesuaiin, jangan orang yang nyesuaiin ke kita. Keliru. Kita yang nyesuaiin sama orang. Karena bisa jadi kita yang belum paham, yang lain udah paham. Jadi mau masuk, masih judulnya nyangkut nih, nggak ngeklik. Kita yang ngeklikin. Kurangnya di mana kita begitu? Jangan koreksi orang. Karena kebanyakan umat Islam, umum bahasanya maaf, ya kan, pandai banget jadi hakim buat orang lain. Jadi jaksa buat orang lain. Tapi buat dirinya bener aja udah. Bahaya nih. Ayo taruh hati kita di sini. Dimanapun tempat yang Allah redoin, taruh hati kita. Khususnya di masjid, di musola, taruh di situ. Apapun kegiatannya, minimal doa saya nggak tinggal. Kalau ada rezeki, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tenaga, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai tenggehem. Nggak ada duit nih buat beli es. Ya akhi, ente keringetan berpeluh. Yang ente beresin rumah Allah, orang nyaman ibadah di sini, sebanyak orang nyaman selama dia itikaf, ente dapat pahalanya. Ngapa pakai tenggehem minta es? Kan bahasa gampangnya begitu. Nggak ada anawan nih. Ya ilaha ilah, pakai aham lagi. Jangan tanya apa yang masjid bisa berikan buat kita, tapi tanya, ini ngomongan lempeng nih. Ini saya dapatkan di kantor sekretariat PPI Syria, Persatuan Pelajar Indonesia di Syria. Di temboknya ditulisin, jangan tanya apa yang sekretariat bisa berikan buat kita, tapi tanyalah apa yang kita bisa berikan buat sekretariat ini. Begitu juga masjid. Jangan tanya, berulang-ulang kita tanya, apa yang masjid bisa berikan buat kita? Salah. Makanya banyak orang cari kehidupan di masjid. Keliru. Dia ngurusin, bukan makmurin. Yang benar adalah gitu. Tanya apa yang kita bisa berikan buat masjid. Itu tanya. Malu kita punya tetangga di masjid. Rumah ente di mana? Dekat Masjid Al Anwar, pas banget depan ayah saya mempunyai tanah di situ. Ente ngapain di situ? Nggak ngapa-ngapain. Ya Allah, modal tetangga doang ente ngarepin surga, jauh. Walaupun cuma 2 langkah ente sukron dari rumah orang tua ente ke Masjid Al Anwar cuma 2 langkah. Tapi kalau ngarepin surga nggak ada bantuan, nggak ada kepedulian ente yang Masjid Al Anwar, jangan ngarepin surga walaupun tetangga. Tapi yang jauh bisa dapat surga. Di Masjid Al Anwar emang apa? Kepeduliannya tinggi. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ibu-ibu juga begitu. Bismillah, Bu. Izin sama suami, Bang. Ini saya ada duit 500. Bagaimana kalau masukin ke Masjid Riyadul Abidin 300? Cakep. Ini kaget. Ada aja, Bang, sendal cakep banget tuh, Bang. Mana? Blok M Square. Sendal lagi, sendal lagi. Sendal kita nggak pakai, besok kan tadi dibacain hadisnya dari Rasulullah, ya kan? Khufatan uratan gurlan, telanjang kaki, telanjang badan, ya kan? Dan tidak bersunat. Nggak perlu sendal, cukup sendal 2 pasang aja, gitu. Atau kotor, atau cuci, gitu, jemur. Yang kita pakai kotor, yang kita jemur bersih, kita pakai, begitu. Itu ajaran ibu saya. Yang perlu adalah celengan kita di akhirat. Bismillah, masukin. Bismillah. Nggak perlu orang lain tahu. Nanti pun ada di sini di bagian ke-7. Ya, hadirin, bisa ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang 7 golongan ini. Biiznillah, birahmatillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi seluruh kehidupan kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, zuriyah yang taibah, turunan soleh dan solehah. Tilka niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.